Secara pribadi, saya sangat bersyukur dan merasa terhormat kalau dipercayakan untuk mengembalakan GPPI baik secara lokal di Kediri ataupun ya secara nasional. Bukan saya mau klaim, bukan saya mau juga mau validasi di sini. Tetapi ada kepentingan bagi saya untuk saya keliling dan tahu level pelayanan mereka sampai di mana. Dan ini bukan karena saya merasa hebat, tidak sama sekali. Tetapi karena saya melihat ada anugerah besar yang Tuhan sedang kerjakan untuk keluarga GPPI ini ya. Hari-hari ini kita melihat banyak sekali gereja yang sibuk mencari bentuk. Mereka sibuk mencari identitas, sibuk mencari arah, sibuk mencari pola-pola ibadah yang dianggap paling relevan, cari-cari metode pelayanan yang dianggap pasti berhasil. Bahkan ada yang sangat begitu sibuk meningkatkan servis level gerejanya, dari tata panggung, tata cahaya, suasana ruangan, AC, panas, nggak panasnya, sampai menciptakan kenyamanan yang dibuat senyaman mungkin. Performance dibangun sedemikian rupa. Worship leader, singer, ditampilkan menjadi pusat perhatian. Saya rasa itu wajar. Musisi juga ya kejar-kejar dengan penari, disiapkan untuk menciptakan pengalaman yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kehadiran jemaat. Saudaraku semua, gereja mulai diukur dari pertumbuhan yang seringkali faktanya semu. Ramai belum tentu bertumbuh. Perasaan nyaman belum tentu dewasa. Banyak aktivitas belum tentu kehidupannya sehat. Bahkan ada komunitas-komunitas sel rohani yang pada akhirnya kehilangan arah panggilannya. Yang awalnya persekutuan, perlahan berubah menjadi sebuah koneksi sosial. Yang seharusnya membangun manusia rohani, justru sibuk membangun ruang kepentingan. Tempat membangun relasi bisnis, bahkan wadah penjualan produk. Tetapi kita harus jujur ya, untuk melihat satu hal ini, gereja tidak pernah dipanggil untuk menjadi tempat yang sibuk memelihara pelanggannya. Gereja dipanggil untuk membentuk murid yang serupa dengan Kristus. Setuju semua, katakan amin. Jadi saya ini sangat bersyukur ya, warga GPPI bukan lagi pada tahap mencari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita tidak bingung lagi mencari gereja, kita tidak bingung lagi kalau hari Minggu, karena kita tahu tempat kita di mana digembalakan. Kita tahu siapa dan kita tahu pribadi yang kita sembah. Karena itu ibadah kita cenderung tenang, kita tidak gaduh, kita tidak mengejar sensasi, kita tidak gelisah mengikuti arus, kita tidak sibuk berubah hanya karena musim selalu berganti. Kita tidak pernah dipusingkan oleh hiruk pikuk model gereja, tidak bingung soal metode pelayanan, tidak terpecah oleh perdebatan mau bentuk baptisan, sistemnya, atau arah gereja. Sebab kita semua mengerti, gereja bukan dibangun oleh tren. Gereja dibangun menuju keserupaan dengan Kristus. Saudaraku, saya percaya bahwa jemaat GPPI sudah sampai pada kedewasaan rohani di mana kita tidak mudah bingung lagi mencari rumah-rumah rohani. Ya, kita ke sana kemari tidak bingung karena kita kan sudah sadar bahwa sistem di luar sedang sibuk membesarkan bangunan. Tetapi Yesus justru berkata, akan ada baitnya yang akan diruntuhkan. Lalu Kristus berkata, saya mengutip, dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Itu tubuhnya, bukan bangunannya. Inilah gereja yang sedang Tuhan bangun, bukan sekedar ramai di luar, tapi penuh hadirat di dalam. Gereja yang memiliki mana, gereja harus punya mana. Gereja harus memiliki tongkat Harun yang berbunga, tanda kehidupan dan otoritas yang berasal dari Tuhan. Gereja yang memiliki loh batu, kebenaran yang tidak berubah oleh zaman. Karena itu, hari ini mari kita datang bukan dengan sekedar acara, tetapi kesadaran bahwa Tuhan sedang membangun umat yang semakin serupa dengan Kristus. Dan saya percaya GPPI dipanggil untuk menjadi bagian dari pekerjaan besar itu. Tuhan memberkati kita semuanya. Jadi ini surat yang saya buat, ya saya ketik-ketik di tengah kesibukan saya, kiranya Bapak Ibu bangga, saya pun bangga terhadap anak-anak kita, yang sudah kita didik di sini. Mereka sampai di Surabaya, mereka sampai di Jakarta, ada yang sampai di Jogja, mereka sudah diberkati, tapi mereka membangun Kediri. Itu cita-cita saya. Oleh karena itu saya mengajak kita semuanya tetap semangat, dan pasti kita akan jumpa pada kenaikan Tuhan dan Hari Raya Pentakosta. Amin. Puji nama Tuhan.